Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita mempelajari tajwid dasar dengan membaca buku Tamhid Iqra' Qiraati Tariqatun Sari'atun fi Ta'allumi Qiraatil Quran. Terakhir kita pelajari ya iqlab ya. Sekarang kita masuk di juz 4 halaman 21 dan 22. Walaupun ini kita sudah baca juga. Iya. Halaman 21 dan 22 ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, ini berkaitan tentang cara membaca lam pada lafzul jalalah Allah. Ya, lafzul jalalah Allah di situ ada lam. Ya, asalnya lam dibaca tipis. Tapi khusus di tempat ini lam terbagi menjadi dua. Ya, jadi cara membaca lafzul jalalah Allah itu ada dua. Di atas dikatakan bitaghlil lamil jalalati maka qablaha fathah au dhammah. Dengan menebalkan ya. Lafzul jalalah Allah kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Contohnya wallahu dengan wayadribu. Fathah dengan dhammah sebelumnya. Wallahu dengan wayadribullahu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di halaman 22 bitarqiqi lamil jalalah. Maka qablaha kasrah. Ditipiskan ya, dibaca tipis lamul jalalahnya ketika sebelumnya didahului kasrah atau ketika sebelumnya ada harokat kasrah. Contohnya kulillah. Jelas ya? Jadi dua saja. Tebal atau tipis. Dia dibaca tipis ketika dahului kasrah, dibaca tebal ketika didahului oleh dhamma atau fathah. Jelas ini ya? Metodenya, kaidahnya. Taib. Cuman perhatikan di yang tebal, apalagi pada waw ya, wallahu misalnya, ya perlu ditambih di situ, jangan sampai wa-nya terkadang orang baca wa. Jadi wa-nya di situ tipis wa ya, wa bukan wa. Ya, kan biasa ikut dengan nada lam tebalnya. Wallahu ya, wallahu. Yang benarnya apa? Wa. Wallahu tipis. Jelas ya? Jadi wa-nya tetap tipis, lamnya yang tebal. Jadi saya ulang, bukan wallahu tapi wal ya. Ini biasa kita dengar ya. Dengan ikut ditebalkan wawnya. Baik. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Ma utiya rusulullah. Minallahi min asim. Contoh fathah. Taib. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullah.
Baik, kalau wakaf di situ berapa harokat? Hah? Hah? Iya. Dia dihukumi arid disukun ya kalau berhenti pada lafzul jalalah Allah. Baik. Kemudian yang setelahnya halaman 22 contoh yang kasrah. Coba kita baca. Qulillah Qulillahu asra'u makra. Fahazamuhum biiznillah. Wa kafa billahi hasiba. Falillahil akhiratu wal ula. Wal ula. Jadi ketika dhammah apa namanya? Bibir maju ke depan. Wal ya, wal ula. Jelas ya? Falillahil akhiratu wal ula. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wal ard. Wa kafa billahi syahida. Berikutnya di halaman 23 idgham kamil bi ghairi gunnah. Idgham kamil bi ghairi gunnah. Ya, yang kita kenal biasanya idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Di sini ada tambahan kamil. Itu istilah saja, sama. Kenapa dikatakan kamil sempurna? Karena dua-duanya hilang. Hilang huruf dan hilang sifat. Apa itu idgham kamil bi ghairi gunnah? Idgham kamil bi ghairi gunnah adalah adanya nun sukun atau tanwin an in un. Ya, adanya nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dengan ro. Saya ulang. Idgham kamil bi ghairi gunnah adanya nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf lam atau ro. Hukum bacanya ya. Dengan dimasukkan atau dileburkan tanpa dengung. Ya, dengan dileburkan tanpa dengung. Baik. Sama dengan halaman 24 ya. Karena ini dua huruf langsung. Jadi yang pertama di halaman 23 ro dan yang kedua di halaman 24 adalah lam. Ya. Apa maksudnya di sini? Idgham. Idgham kita sudah jelaskan, artinya sesuatu yang digabungkan, ya. Sesuatu yang dileburkan. Kenapa dikatakan kamil sempurna? Karena kedua-duanya hilang. Hilang apanya? Hilang huruf dan sifat. Huruf apa yang hilang? Nun. Ya. Dan sifat juga hilang, yaitu apa? Sifat gunnah. Kan nun dia punya sifat gunnah namanya. Ini di pelajaran sifat ya. Mudah-mudahan kita bisa baca. Baik. Ya, bagaimana bacanya? Langsung.
langsung masuk di ra. Mir rabbihim, ya. Jadi bukan lagi min rabbihim. Bukan min rabbihim, tapi apa? Mirra. Jadi seakan-akan nun di situ memang apa? Tidak dibaca. Jelas ya? Seakan-akan nun di situ tidak dibaca lagi. Langsung. Mir rabbihim. Tidak bisa juga dibaca. Mir rabbihim. Tidak bisa lagi ditahan. Kenapa? Sudah hilang sifat gunnanya pada nun. Jelas ya? Baik. Cuman di sini perlu diingatkan terkait tentang nun yang bertemu dengan ro. Ya, jangan sampai ketika pengucapan nun ketemu ro di sini getaran pada ro berlebihan. Ya, itu yang perlu diperhatikan ketika membaca. Ketika membaca idgham yang bertemu dengan ro. Jadi jangan terlalu mir rabbihim. Ya, biasa saja. Coba kita baca. Mir rabbihim. Ya di sini roknya tebal ya. Mir rabbihim. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Baik, siapa yang baca? Faldi, baca. Illa man rahimallah. Tebalkan lagi lamnya. Rahimallah. Illa man rahimallah. Lahum 'adzabun min rijzin. Lahum 'adzabun min rijzin alim. Roknya tipis. Mirrijzin. Lahum 'adzabun min rijzin alim. Rijzin alim. Lahum 'adzabun min rijzin alim. Min rabbihumul huda. Coba dulu. Min rabbihumul huda. Rabbihum. Adakah rabbihum? Min rabbihumul huda. Min rabbihimul huda. Mir rabbihimul. Coba ulang. Min rabbihimul huda. Baik. Muhammadur Rasulullah. Lahu shihabar rasad. Lahu shihabar rasada. Min rabbikum azim. Baik, Indak. Depannya. Daud. Qala faman rabbukuma ya Musa. Wallahu ghafurur rahim. Tebalkan lagi lamnya pada lafal jalal Allah. Wallahu ghafurur rahim. Terus. Innahu bihim raufur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sabaqat min rabbika ila ajib. Sabaqat min rabbika ila ajal. Mir rasul. Coba ulang. Sabaqat. Dipanjangkan lagi. Sabaqat min rabbika ila ajal.
mir rasulin illa qalu. Baik, Indah, Yodin. Walikulli ummatir rasul qawlan mir rabbir rahim linnasi mir rahmah mir rauhillah mir rabbihimul huda. Al-Huda di situ berapa harokat? Indah, Yodin. 5 Ustaz. Ah, 2 5 sampai 6 Ustaz. ah, 4 sampai 6. 4 sampai 6. Antum baca berapa harokat tadi? 2. Coba bilang. Mir rabbihimul huda. Cocok? Mat apa itu? Mat arif Ustaz. Hah? Mat wajib. Indah, Daud, sebelumnya mat apa itu? Mat wajib mutasil. Wajib. Mana hamzanya? Faldi, Indah. Mat apa itu? Hah? Hah? Mat apa? Mat jaiz. Berapa rokat kalau jaiz? Baik. Mana hamzanya? Apa? Apa? Hanafi. Mat apa itu? Arif disukun. Kenapa ada tanda panjangnya itu di atas? Arif. Hendak ya Arif. Fajar. Apa? Kenapa ada tanda panjangnya kalau tabi? Aldi. Andi. Ahmad. Hendak ya Ahmad. Hah? Wallahu alam. Enggak ada wallahu alam. Antum sudah pelajari. Antum lupa? Ghazali? Baik. Sama tadi jawabannya Faldi ya. Dia mad jaiz. Mana hamzanya? Setelahnya. Karena dia mad jaiz, dia terpisah antara mad dengan apanya? Hamzanya. Nah, ini gunanya. Perbedaan mad jaiz dan mad wajib. Kalau mad jaiz dia terpisah hamzanya. Kalau dia terpisah berarti berapa? 2 harokat ketika wakof. Ya kan? 2 harokat ketika wakof. Ya, kalau mad wajib itu pasti bersamaan. Ada mad, ada hamzah setelahnya. Seperti as-sama. Ya, ketika wakof di as-sama jelas bisa dibaca 45, bahkan bisa dibaca 6. Itu sudah kita jelaskan ya perbedaannya. Jadi kalau ada seperti ini, ada tanda mad panjang di atasnya, itu minimal dibaca 4 sampai 5 harokat. Tapi karena wakof, maka dia dibaca 2. Baik, lanjut. La ra'ufur rahim illa rahmatan mir rabbik ar-ra'ahu istawna. Baik. Hendak ya Azhar. Kita baca dulu sama-sama setelahnya. Jahannama mathwal lil mutakabbirin.
Ya, jadi syahidnya di situ maswan. Ya, tanwin bertemu dengan lam. Paham ya? Baik. In huwa illa dzikrun lil alamin. Mana syahidnya? Zikrun, dhammatain bertemu dengan lam. Semuanya hilang dari sifat dan hurufnya. Baca. إلا رحمة للعالمين والأمر تبارك الله Tabaraka tipis, Allahnya tebal. والأمر تبارك الله Wal amru tabarakallah. Coba dulu. والأمر تبارك الله Coba sama-sama kita baca. Wal amru tabarakallah. Baik, coba dulu. والأمر Yang berhenti di ru. والأمر تبارك الله Baik. من لدن حكيم عليم فبعدا لقوم لا يؤمنون Liqo. فبعدا لقوم لا يؤمنون. Ya, hati-hati ya pada kata kaum yang sampai berubah menjadi likau. Ya, berubah menjadi kaf. Baik, terus. Sudah ya? Next, Ahmad. متاعا لكم ولأنعامكم ولم يكن له كفوا أحد وموعظة للمتقين بيضاء لذة للشاربين. Baik, hendak Abu Abdillah. قل إصلاح لهم خير. Baik, khair berapa rakaat? Oh iya. Hah? 246. Baik, Hasan, 246. Dia mad jaiz ya. Tapi asalnya dia mad apa? Mat tobi. Hah? Tobi. Khair, asalnya mad apa? Tobi. Tabi. Oh iya, bukan. Mat apa? Matlin. Baik, Hasan. Asalnya matlin. Ya, matlin itu asalnya dibaca kurang dari 2 harokat. Tapi karena waqaf dia berubah menjadi mad jaiz fasid. Baik. Jadi bisa dibaca panjang 2, 4, 6. Coba diulang. Qul islahun lahum khair. Baik, sisa roknya ya, roknya nanti kita pelajari. Jadi khair, roknya tipis. Baik, terus Alha man la yu'minu biha Fabu'dan lil qawmil zalimin. baik, coba kita baca sama-sama. Fabu'dan lil qaumil zalimin. Baik, indak ya serap. هذا
Hada balagul linnas. Lam 2 harokat. Hada balagul linnas. Hadza balagul linnas. Diperhatikan juga tasydidnya ya. Nun tasydid. Hada balagul linnas. Terus Min ladunna ajran adima. ulang. Min ladunna ajran adima. Coba kita baca sama-sama. Min ladunna. Saya ulang. Min ladunna ajran azima. Min ladunna ajran adima. Jadi azima tebal dha-nya. Coba dibaca. Ulang aja. Min ladunna ajran adima. Baik, sama-sama. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Wa idzal latakhuduka qalila. Wa idzal la'atainahum. Wa idzal la'atainahum. Baik, perhatikan penulisan hamzah. Ya, di situ la'atainahum. Kalau lamnya hamzanya berada di antara lam dan alif, maka hamzah di situ dibaca 2 harokat. Tapi kalau hamzahnya pas di atas alif, itu dibaca pendek. Jelas ya, dibaca pendek. Baik, berikutnya terakhir ini tentang nun sukun yang terakhir, yaitu pembahasan ikhfa yang paling terakhir kemarin ditulis. Baik. Ikhfa itu secara bahasa ya, artinya sesuatu yang sesuatu yang tersembunyi. Bisa dikatakan samar-samar. Ikhfa secara bahasa adalah sesuatu yang samar-samar. Dari kata khafiyah. Dan secara istilah ikhfa itu adalah bacaan bainal izhar wal idgham. Bacaan antara izhar dan idgham. Ya, bacaan antara izhar dan idgham. Jelas ya? Baik, perhatikan. Di sini 3 halaman. Di halaman 25, 26 dan 27. Iya. Jadi yang pertama ada ikhfa al-haqiqi al-murakkik atau al-murakkak yang dibaca tipis, yang dibaca tarqiq. Ya, jadi ini kita sekarang pembahasannya di ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Telah kita sebutkan tadi, dia bacaan antara izhar. Apa izhar kemarin? Dibaca jelas. Kalau idgham dibaca dengung. Artinya hilang. Ya, antara izhar jelas dan hilang itu ada namanya apa? Ikhfa, sesuatu yang samar-samar. Tidak hilang, tidak juga tidak terbaca. Paham ini? Baik. Itu asal maknanya. Baik. Kemudian di sini terbagi 3. Jadi ada ikhfa hakiki yang dibaca tarqiq, dibaca tipis, yaitu pada halaman 25. Dan ada ikhfa yang dibaca tebal, al-mufakham, dibaca tafkhim,
Ini di halaman 26. Dan ada yang dibaca namanya tafkhim an-nisbi. Seakan-akan dibaca tipis. Yaitu pada halaman 27. Jadi bisa dibagi menjadi 3 ya. Dari sisi apa? Cara membacanya. Ya, di halaman 27 apa? Ikhfa hakiki yang dibaca tafkhim an-nisbi. Artinya seakan-akan dibaca tipis. Baik. Kita mulai dulu dari yang pertama. Di halaman 25. Yaitu ikhfa hakiki yang dibaca apa? Yang dibaca tipis. Kapan itu? Ikhfa hakiki yang dibaca tipis yaitu adanya nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan 10 huruf hijaiyah. Ya, nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan 10 huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Hurufnya itu ke bawah ya, dari ta, sa, ja, dal, za, za dan sin dan seterusnya. Baik. Ini semuanya dibaca tipis. Kenapa dikatakan dibaca tipis? Karena memang huruf-hurufnya adalah huruf yang tipis. Baik. Yang kedua, yang tebal ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf dari huruf hijaiyah, yaitu so, bo, to, wo, dan qaf. Ini ditebalkan. Ini yang ditebalkan. Dan yang ketiga, apa ikhfa hakiki tafkhim nisbi, yaitu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf yang berharokat kasroh. Jadi khusus apa? Yang berharokat kasroh dia. Khusus qaf yang berharokat kasroh. Makanya dikatakan di situ al-mufakham an-nisbi fil qafil maksura, pada qaf yang di kasrah. Baik. Secara umum kalau kita lihat huruf-huruf dari ikhfa hakiki ini terkumpul dalam satu bait syair ya, dimaklumi dalam buku-buku tajwid. Siapa yang pernah belajar? Sif. Apa ya Srif? Siapa yang pernah hafal ini? Sif za sana kam jada syakhsun. Coba ditulis. Antum hafal? Baik, coba ditulis. Sif la stop. Sif, sifatkanlah. Baik, za sana. Ya, za sana. Kam jada syakhsun. Syakhsun. So syakhsun. Syakhsun. Oh. Baik. Terus antum apa kan? Apa lagi? Kode. Iya. Alifnya ke atas.
Di bawahnya lagi. Apa lanjutannya? Iya. La, dal, dub. Sif dzakana kam jada syakhsun pada sama dum. Tayyiban. Apa lagi? Apa Ghazali? Ada. Nggak hafal. Apa? Dum tayyiban zid. Zid. Ayo, zid itu kok. Fi-nya pakai ya, fi tuqa dha zaliman. Dha zaliman. Baik, jazakallahu khairan. Berapa huruf ini? Satu. Ini terpisah ya. Za, kana, kam, jada, syakhsun, qad, sim, qad sama, dum, tayyib, zid, fi, tuqa, dha, zalim. Jadi cara menghitung hurufnya so, za, ta, apa lagi? Kaf, jim, syaf, ko, sin, dal, to, za, fa, ta, bo, dan go. Bukan semua hurufnya dihitung ya. Di awalnya semua. Paham ini? Itu semua huruf ikhfa hakiki secara umum. Jumlahnya berapa? 14. Ya, 14. Berapa? 15. Ah? 15. Baik, 15 ya. Baik. Antum cari artinya. Bagus artinya ini. Ya. Sif dzatana kam jada syakhsun pada sama dum tayyiban zid fi tuqa dha zaliman. Ya, sifatkanlah pemilik pujian dan seterusnya. Antum hafal syairnya? Ya. Insyaallah besok kita baca dari prakteknya terkait tentang masalah ikhfa. Insyaallah taala mudah-mudahan besok kita bisa selesaikan jilid 4 ini bismillah taala. Jadi telah kita pelajari ya terkait tentang teorinya. Jadi kesimpulannya ikhfa hakiki dari sisi bacaan dibaca ada 3, ada yang tebal, ada yang tipis, dan ada yang apa? Tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi apa tadi? Seakan-akan dibaca tipis, yaitu pada nun sukun tanwin bertemu dengan qaf kasrah. Ya. Baik. Hadza wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.